Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet SPD. Nomor pendidik Kemenak 5851120247034. Nomor induk mahasiswa 20251031300950. Bidang studi PPKN. Peserta dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran PPKN kelas 7 fase D dengan materi norma dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 di MTS NU 03 Sabililhuda, Kota Demak, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua. Alhamdulillah. Kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi yidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Abu Syifa, Afwa Taskiyah, Ainun Galuh, Alfi, Ana, Aska, Kaila, Jalu, Bagus, Farid, Ilham, Lukman, Sami, Goni, Safiul Umam. Oh ya, masuk semua berarti hari ini ya. Sebelum materi pelajaran kita lanjutkan ke menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semua siswa saya harapkan untuk berdiri. Indonesia itu tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Jadi kita lanjutkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk mengetahui pengertian norma. Kemudian yang kedua, macam-macam norma. Yang ketiga adalah untuk mengetahui contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukunya sudah dibuka, sudah semua ya.
Kenapa? Sudah siap pembelajaran? Sampun, siap berarti ya. Ayo masuk mas, cepat mas. Ditutup kembali, rambutnya ya rapi rambutnya, rambutnya lah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa tadi? Untuk mengetahui pengertian norma. Kemudian yang kedua untuk mengetahui macam-macam norma. Yang ketiga untuk bisa memberikan contoh macam-macam norma di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mulai bab pertama, norma adalah aturan atau suatu perangkat yang ada di dalam sebuah masyarakat. Di mana ada masyarakat, pasti di situ ada aturan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengatur masyarakat tersebut biar tidak membuat suatu dengan kehendaknya sendiri. Di situ ada batasan-batasan atau aturannya. Itu pengertian dari sebuah norma. Kemudian yang kedua adalah macam-macam norma. Macam-macam norma yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal atau bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kalau di dalam sekolahan itu kita berdoa sebelum pelajaran dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung, itu namanya norma agama. Kemudian contoh selanjutnya yaitu ketika pada saat istirahat jam kedua kita diwajibkan untuk sholat berjamaah secara bersama-sama. Itu contoh daripada norma agama. Kemudian yang kedua ada norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma yang berkaitan dengan hukum. Contohnya seperti ketika kita berkendara harus menggunakan helm. Ketika kita berada di rumah wajib membayar pajak. Nah, itu bagi orang tua kalian ya. Kalau hukum yang ada di sekolah apa tata tertib itunya itu? Tata tertib yang ada di sekolah. Tidak terlambat, kemudian memakai seragam sesuai harinya. Seperti itu ya. Itu namanya norma hukum. Kemudian selanjutnya norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Mengucapkan amit-amit jika melewati orang yang lebih tua. Ya, mengucapkan amit-amit ya ketika melewati orang yang lebih tua. Terus apa lagi contohnya? Makan dengan menggunakan tangan kanan. Makan dengan menggunakan tangan kanan. Apa lagi? Makan dengan pelan dan tidak rakus. Makan dengan pelan dan tidak rakus. Ya, itu contohnya. Itu norma kesopanan. Kemudian contoh norma kesusilaan apa? Nuril, yang keras Nuril. Perempuan tidak boleh berpakaian minim atau seksi. Ya, perempuan tidak boleh berpakaian minim atau seksi. Apa lagi? Ya, Mas Farid? Gimana Mas? Menjaga kesucian diri. Ya, selain itu apa? Sekali mencuri maka akan dicap sebagai pencuri selamanya. Ya, sekali mencuri maka akan dicap sebagai pencuri selamanya. Ya, itu macam-macam dan contoh daripada norma. Saya tayangkan video norma sebagai berikut ya. Kalian simak nanti dipahami. Kemudian kalian nanti mencoba mempresentasikan satu persatu. Silakan simak video berikut ini. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan kamu. Norma dalam kehidupan bersama. Pentingnya norma di masyarakat. Jika di masyarakat tidak ada norma, maka yang terjadi adalah kekacauan, keributan, kerusuhan,
aman dan tidak tertib seperti terlihat pada gambar berikut. Jika di masyarakat ada norma dan norma itu ditaati, maka akan tercipta kehidupan yang aman dan tertib, seperti terlihat pada gambar berikut. Norma yang berlaku di masyarakat kita ada 4, yaitu norma agama. Sumbernya berasal dari Tuhan dan sanksinya berupa dosa. Contoh norma agama seperti terlihat pada gambar berikut ini. Norma kesusilaan. Sumbernya berasal dari hati nurani manusia dan sanksinya berupa penyesalan atau dikucilkan. Contoh perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Norma kesopanan. Sumbernya berasal dari pergaulan manusia dan sanksinya berupa dicemoohkan. Contoh norma kesopanan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Norma hukum. Sumbernya berasal dari negara atau pemerintah dan sanksinya berupa denda atau penjara atau hukuman. Apa saja tadi yang kalian tangkap dari video pembelajaran tadi? Belum jelas? Masih belum jelas? Saya ulang kembali lagi ya, disimak baik-baik, kemudian apa yang kamu tangkap ditulis di buku, nanti maju coba dipresentasikan ya. Dipahami? Silakan simak video berikut ini. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan kamu. Norma dalam kehidupan bersama. Pentingnya norma di masyarakat. Jika di masyarakat tidak ada norma, maka yang terjadi adalah kekacauan, keributan, kerusuhan, atau tidak aman dan tidak tertib, seperti terlihat pada gambar berikut. Jika di masyarakat ada norma dan norma itu ditaati, maka akan tercipta kehidupan yang aman dan tertib, seperti terlihat pada gambar berikut. Norma yang berlaku di masyarakat kita ada 4, yaitu norma agama. Sumbernya berasal dari Tuhan dan sanksinya berupa dosa. Contoh norma agama seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, ini contoh norma agama ya, yaitu bagi agama Islam adalah sholat. Ini bagi yang agamanya Kristen adalah di gereja ya. Itu beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kita lanjutkan ya. Norma kesusilaan. Sumbernya berasal dari hati nurani manusia dan sanksinya berupa penyesalan atau dikucilkan. Contoh perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Norma kesopanan. Sumbernya berasal dari pergaulan manusia dan sanksinya berupa dicemoohkan. Contoh norma kesopanan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, dengarkan di sini ada norma kesopanan. Contohnya ini adalah ketika kalian berangkat sekolah harus berpamitan dulu kepada bapak dan ibu. Kemudian di sini ada gambar, yaitu tidak boleh makan sambil berdiri. Kemudian di sini ada gambar apa? Tidak boleh merudah sembarang tempat atau sembarangan. Ini contoh norma kesopanan. Kita lanjutkan. Norma hukum. Sumbernya berasal dari negara atau pemerintah dan sanksinya berupa denda atau penjara atau hukuman. Ya paham ya? Tadi merupakan contoh-contoh norma. Kalau sudah paham, kok kayaknya nggak semangat?
Kita ice breaking dulu, ice breaking ya. Ice breaking. Ya, sudah siap ice breaking? Biar semangat, biar gak lesu ya. Kita kasih ice breaking dulu ya. Tepuk macam-macam norma. Diulang yang keras, diulang yuk. Kita ice breaking ya, yang keras. Tepuk macam-macam norma. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Nah, kemudian tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah siap ya? Kalau sudah siap, nanti berkelompok saya akan membuat soal yang sudah saya tampilkan. Nanti kalian maju yang menjawab urut nomor absennya ya. Satu dulu nanti maju sesuai absennya. Kalau sudah nanti kita berkelompok, baru seperti itu ya. Paham ya? Ya, sesuai nomor absen. Abu Syifa, silakan maju. Maju, nanti menulis jawab pertanyaannya ya. Atau ditekan seperti itu ya. Yang ini sementara ditekan dulu. Kita mulai ya. Yang lain perhatikan nanti biar gak salah. Nomor 1, langsung nomor 1 dipilih ya, ditekan. Ditekan jangan apa. Kamu hajar sana biar bisa baca. Ayo ini waktunya mundur, dijawab. Soal ini soalnya sanksi bagi pelanggar norma hukum biasanya apa? Dijawab. Yang keras, denda atau hukuman penjara. Benar ya. Ya, silakan kembali. Lanjutkan. Nomor 2. Nomor 2 ditekan ya. Contoh penerapan norma agama yaitu apa Mas? B ya, apa dibaca? Berdoa sebelum makan ya. Benar ya, yes. Lanjutkan nomor 3. Lalu mengapa norma kesusilaan tidak memiliki sanksi hukum? Jawabannya apa? A atau B? A, jawab apa? Yang keras. Karena didasarkan pada hati nurani. Ya. Yes. Selanjutnya nomor 4. Yang semangat toh, yang semangat. Nomor 4. Contoh penerapan norma kesopanan apa, Mbak? Makan sambil duduk. Yes. Terus nomor 5. Menghormati guru dan staf sekolah adalah contoh penerapan kesopanan. Selanjutnya nomor 6. Apa yang dimaksud dengan norma? Aturan yang harus diikuti. Ya. Selanjutnya norma yang mengatur perilaku siswa di sekolah disebut sebagai tata tertib sekolah. Yes. Selanjutnya
Bagaimana cara masyarakat menegakkan norma kesusilaan? Apa itu dibaca? Yang keras. Dengan menggunakan sanksi moral. Ya, benar. Yes. Selanjutnya. Dalam masyarakat, norma yang paling sering digunakan sebagai pedoman adalah, jangan ditutupi, geser sedikit. Nah, pilih yang mana? Norma hukum atau norma kesusilaan? Ya, yes. Selanjutnya. Ayo. Maju geser sana, Mas. Contoh pelanggaran norma di sekolah adalah apa? Membayar SPP tepat waktu atau tidak mengenakan seragam sekolah. Yes. Kemudian selanjutnya, yuk siapa yang maju? Apa fungsi utama norma dalam sebuah negara? Fungsinya apa? Selanjutnya, penerapan norma hukum di dalam negara. Apa, Mas? Membayar pajak tepat waktu. Ya, benar. Terus selanjutnya. Makan menggunakan tangan kiri melanggar norma hukum atau kesopanan? Kesopanan, ya. Yes. Selanjutnya. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the first lesson. Mengapa norma penting dalam kehidupan bermasyarakat? Yes. Selanjutnya. Apa yang terjadi jika seseorang melanggar norma kesusilaan? Alah. Nah, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan yang seksi per kelompok ya. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada anagram, nanti per kelompok perwakilan maju satu persatu ya, untuk mengerjakan soal yang ada di dalam papan tulis ini ya. Perwakilan kelompok nanti maju satu persatu. Silakan kelompok pertama, siapa yang mau maju? Ayo. Nah, ya, silakan Mas Nuril maju, Mas. Nah, ini soalnya dikerjakan, takutnya mundur ya. Langsung dikerjakan. Apa yang dimaksud dengan norma? Apa di situ? Ya, apa Mas? Apa yang dimaksud dengan norma? Ya, hurufnya apa saja berarti?
Terus? 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 Nah, skornya berapa? Di situ ditulis ya. Kemudian yang kedua huruf apa? Terus? Nah, skornya berapa? Ditulis di situ. Kemudian terus kemudian nah, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Selanjutnya nomor 2 siapa yang mau maju? Kelompok 2. Ya. Mas Farul. Nah, sudah. Dihapus dulu ini penghapusnya. Kemudian ini spidolnya. Contoh norma yang berlaku di dalam masyarakat apa? Tadi Mas Nuril ya, kelompoknya Mas Nuril ya. Apa Mas? Contohnya apa itu? Contoh norma yang berlaku di masyarakat adalah apa itu? Dilarang merokok di tempat umum. Dilarang merokok di tempat umum. Coba disinkronkan jawabannya apa saja? Berapa nilainya? Skornya ditulis. Kemudian yang kedua apa? Nah, skornya berapa? Ditulis. Kemudian kemudian nah, berapa skornya? 12. Kemudian nah. Selanjutnya kelompok 3 siapa yang mau maju? Nomor 3. Ya, Mas Golim. Nah, ini menghormati guru dan staf sekolah adalah contoh penerapan apa Mas? Norma kesopanan. Hurufnya apa saja? Ayo dibaca. Nah, berapa skornya? Ditulis. Selanjutnya menghormati guru dan staf sekolah adalah contoh penerapan norma kesopanan. Selanjutnya kelompok 4 siapa ini yang maju? Yo, Mas Ilham.
Dihapus dulu Mas, dihapus dulu. Oh ya. Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Yang pertama apa hurufnya? A. Kemudian selanjutnya nah, skornya berapa ditulis? Selanjutnya skornya berapa ditulis? Kemudian selanjutnya berapa skornya ditulis? Selanjutnya nah, berarti apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Aturan yang nah, selanjutnya nih kelompoknya siapa? Ayo yang maju. Ayo semangat berdiri aja jelasar. Berapa skornya tadi? 47. Berapa skornya tadi? 62. Berapa skornya tadi? 34. Berapa skornya tadi? 30. Ayo semangat jangan blosor. Siapa yang bisa mengganti jawab? Yang bisa siapa maju silakan. Ya, Mbak Galuh. Sanksi bagi pelanggar norma hukum biasanya berupa apa? Ya, apa itu? Denda atau hukuman penjara. Coba. Hurufnya apa saja? Kemudian berapa skornya ditulis skornya? Kemudian apa lagi? A, T, A, O. Ah, skornya berapa ditulis? Berapa Mbak skornya Mbak tadi Mbak? Oh ya. Ya sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil dari materi norma? Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan maju. Perwakilan. Ayo. Sebisanya disimpulkan sebisanya apa?
kesimpulan matematika ini adalah di mana ada masyarakat itu pasti Yang lain dengarkan, di situ ada perhatikan. aturan dan itulah yang dinamakan norma. Ya. Macam-macam norma diantaranya norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Contoh penerapan norma: mengikuti sholat berjamaah pada saat istirahat kedua, Ya. tidak meludah sembarangan, Ya. membungkuk saat melewati orang yang lebih tua, Ya. menggunakan helm saat berkendara. Ya. Sudah. Ya, itu saja. Sudah. Ya, yang lain ada tambahan enggak? Ya. Enggak ada. Nah, kalau enggak ada, kita tutup ya pembelajaran kita hari ini ya. Semoga hari ini pembelajarannya bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian pembelajaran dari saya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.